Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk menunjukkan dan membuktikan akan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara memakmurkan masjidnya dengan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan, ibadah-ibadah yang telah dicontohkan, dan kita berharap ini merupakan bukti yang sebenarnya dari pengakuan kita terhadap keimanan kepada Allah, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan dari perbuatan ini, lalu kemudian memberikan rahmatnya kepada kita saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kisah Ghazwatul Ahzab, yaitu peperangan Al-Ahzab atau yang juga dikenal dengan Ghazwatul Al-Khandaq, peperangan Khandaq, di mana pada kesempatan yang terakhir kita telah membaca kisah di mana orang-orang Yahudi dari pembesar-pembesar mereka, demikian pula pemuka-pemuka dari Yahudi Bani Nadir yang keluar sebanyak 20 orang untuk mereka mencari bala bantuan dan mencari kesepakatan, baik itu kepada orang-orang Quraisy ataupun kepada kabilah-kabilah yang lain, untuk bersatu dan menyerang Madinah.
Dan dari kisah ini kita pun telah mengetahui bagaimana kelicikan orang-orang Yahudi. Mereka melakukan langkah-langkah untuk menyingkirkan orang-orang yang mereka tidak sukai. Orang-orang Yahudi demikian sifatnya, berlandaskan sakit hati, kemudian mencari celah, dan saat celah itu telah ada, mereka secara sembunyi-sembunyi menghimpun orang, mengajak orang, mereka bermusyawarah, ya, mereka rapat ke sana ke sini, dan setelah dikira kesiapan telah ada, baru mereka menyerang. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Mereka datang kepada Quraisy, menawarkan kepada mereka bala bantuan. Kami siap untuk menolong kalian kalau kalian masih tetap ingin berseteru dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Setelah itu mereka datang kepada kabilah-kabilah, kemudian menjanjikan kepada mereka setengah dari hasil kurma yang ada di Khaybar, bahkan seluruhnya selama 1 tahun diberikan kepada kabilah-kabilah yang mereka mau membantu memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tidak usah kerja, ya, hasil dari pertanian kurma seluruhnya atau setengahnya selama 1 tahun full untuk kalian. Dan saat itu memang orang-orang Quraisy juga memiliki kepentingan, sehingga mereka pun mengijabahi ajakan pembesar-pembesar Yahudi. Demikian pula kabilah-kabilah seperti kabilah Ghatafan dan juga yang lainnya, mereka juga memiliki kepentingan, sehingga mereka pun juga menjawab. Akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Quraisy sendiri mereka terkumpul sebanyak 4.000 orang. Kemudian masih ditambah dengan yang lainnya, sehingga genaplah pasukan ini pasukan yang besar, sampai jumlahnya 10.000 orang untuk berangkat dan menyerang kota Madinah. Akhirnya disepakatilah tempat tersebut, lalu kemudian mereka datang dari sebelah utara dari kota Madinah. Ya, mereka datang dari tempat mereka dan berkumpul di tempat dan titik yang telah mereka tentukan. Jumlahnya besar, 10.000. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seandainya 10.000 pasukan yang telah dihimpun oleh orang-orang Yahudi ini menyerang secara brutal langsung, ya, ke Madinah, maka bisa jadi saat itu Nabi bisa kalah dengan jumlah yang begitu besar, yang mengalahkan penduduk Madinah, termasuk sudah orang-orang yang sudah sepuh, anak-anak, para wanita. Itu andaikan digabungkan masih kalah dengan jumlah yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Makanya kalau seandainya mereka menyerang secara dadakan, maka akan bisa mengalahkan, ya, Madinah, bahkan sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi tentu saat itu tidak mudah untuk menghimpun pasukan,
Ditambah lagi kemudian sebagai kepala negara di Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memiliki mata-mata. Ya, beliau telah memiliki mata-mata. Oleh karena itu, sebelum pasukan ini berangkat, kabar itu sudah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Wasara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aqdi majlisi istinsyari a'la. Maka Nabi pun bersegera untuk mengadakan musyawarah tinggi bersama dengan para sahabat. Dan ini menunjukkan bagaimana cara kepemimpinan Nabi SAW ketika negara dalam keadaan genting atau memiliki masalah. Beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah agar tercipta kesepakatan untuk menghadapi masalah tersebut. Maka Nabi bersegera mengadakan musyawarah. Tanawala fihi mawdu'a hittatid difa' an qiyanil Madinah. Yang beliau inginkan adalah suatu langkah pertahanan untuk eksistensi daripada Madinah. Karena ini mau diserang pasukan yang banyak, maka bagaimana kita bertahan dari pasukan yang akan menyerang. Wa ba'da munaqashat, dan setelah terjadinya perdebatan, ya dalam musyawarah itu ada perdebatan, ada silang pendapat, ada berbagai macam usulan. Ya, yang mengusulkan A begini alasannya, yang mengusulkan B begini alasannya, dan itu biasa dalam sebuah musyawarah. Ya, semua orang punya pemikiran masing-masing, kemudian nantinya akan ditentukan oleh ya kesepakatan yang ada di musyawarah tersebut. Ya, jadi saat itu terjadi munaqashah, ya, percakapan atau perdebatan di antara para sahabat. Wattafaqu, namun pada akhirnya mereka bersepakat ala qararin terhadap suatu ketetapan usulan. Qaddamahu sahabiyyun nabil Salman al-Farisi, yaitu kepada usulan yang telah dikemukakan, yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, yang cerdik, yaitu Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Dan saat itu Salman merupakan sahabat baru di pasukan tersebut. Ya, memang sudah jauh hari beliau sudah masuk Islam, namun beliau sempat menjadi budak, ya, sehingga sama tuannya tidak boleh ke sana dan kemari, tidak bebas. Maka ketika beliau sudah bebas karena adanya patungan dari para sahabat untuk membebaskan beliau, akhirnya beliau pun ikut di pasukan ya perang Al-Ahzab ini sebagai sahabat yang baru masuk. Dan beliau dari Faris, bukan Paris yang ada di ya Paris Prancis, bukan, tapi Persia maksudnya, Farisi Persia. Ya, ketika beliau bertemu dengan Abdullah bin Abbas, ya, Salman mengenalkan dirinya. Ya, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min qaryati yuqalu laha Jai. Ya. Jadi kata Salman, aku ini laki-laki dari Faris, dari Persia, dari kampung Asbahan. Ya, kampung Asbahan, dari suatu daerah namanya Jai. Dan kampung beliau ini berarti kalau Asbahan adalah tempat di mana nantinya Dajjal akan keluar di sana, atau tempatnya orang-orang Yahudi yang akan menjadi pengikutnya Dajjal. Ya, karena Dajjal kata Nabi akan keluar dari Khurasan atau
atau dalam riwayat yang lain menyebutkan dari kampung Yahudi Asbahan, dan akan mengikuti kelompok besar dari kalangan Yahudi dari Dajjal tersebut. Jadi Salman saat dalam musyawarah tersebut beliau mengutarakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris. Kami dahulu ketika di Persia, idza husirna khandaqna alaihi. Kalau kami ini dikepung, kalau kami ini dikepung, posisinya itu terkepung, maka khandaqna alaihi. Kami membuat khandaq, membuat parit. Dan ini menunjukkan bahwa menggali parit saat di masanya orang-orang Persia sudah ada. Karena sebagaimana pernyataan dari Salman, idza husirna khandaqna alaihi. Kalau kami ini dikepung, kami membuat parit. Wa kanat khittatun hakimah lam takun ta'rifuha al-arabu qabla dhalik. Ini merupakan langkah yang bijaksana, langkah yang bagus, langkah yang baik dari Salman, yang mana bangsa Arab saat itu, bangsa Arab tidak cuma Mekah tapi bangsa Arab, mereka belum mengenal yang namanya berlindung di parit, membuat parit. Salah satu strategi dalam perang membuat parit ini belum dikenal di masa bangsa Arab. Adapun di Persia tentunya sudah ada, karena ini merupakan pengalaman Salman saat dia berada di Persia. Dan Salman ini walaupun pernah jadi budak, tapi sebenarnya beliau dari keluarga yang besar, keluarga yang dikenal. Walaupun saat itu beliau sekelilingnya itu beragama Majusi, bahkan sempat Salman Al-Farisi itu menunggu api yang disembah oleh orang Majusi. Sempat menunggu, walaupun nanti pada akhirnya beliau pun bisa keluar. Bisa keluar karena saat itu beliau tidak boleh keluar oleh ayahnya, sangat disayangi oleh ayahnya. Kemudian zaman dirahmati Allah, itulah yang dipilih. Itulah yang dipilih oleh Nabi SAW, dan juga kesepakatan para ahli musyawarah saat itu yang ikut, mereka membuat parit. Wa asra Rasulullah SAW ila tanfidhi hadhihi hittah. Maka Nabi pun bersegera untuk merealisasikan langkah ini, yaitu membuat parit. Fa wakala ila kulli ashrati rijalin ay yahfaru min al-khandaqi 40 dira'an. Dan beliau menetapkan bahwasanya setiap 10 laki-laki dari para sahabat hendaknya mereka bisa menggali parit sedalam 40 hasta. 40 hasta. Ukurannya. Setiap 10 orang mereka bisa membuat parit setinggi itu atau sedalam itu. Wa aqama al-muslimuna bi jiddin wa nashatin yahfuruna al-khandaq. Dan para sahabat saat itu mereka benar-benar bersemangat di dalam melaksanakan perintah Nabi SAW untuk menggali parit. Wa Rasulullah SAW yahussuhum. Maka Nabi SAW pun memberikan semangat kepada mereka. Wa yusahibuhum fi amalihim hadza. Dan tidak cuma memberikan semangat, sebagai pemimpin beliau pun juga ikut terjun langsung dalam pembuatan parit tersebut. Tidak cuma memberikan semangat, tapi beliau terjun langsung ikut dalam penggalian. Fafil Bukhari, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, an Sahl bin Sa'd, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq. Kami saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menggali parit. Wa hum yahfarun. Dan mereka kaum muslimin pun juga menggali paritnya. Wa nahnu
nankilu turaba ala aqtadina. Dan kami saat itu pun memindahkan tanah, memindahkan batu, dan kami angkat batu dan tanah tersebut di atas pundak-pundak kami. Faqala Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat dengan mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang ada di akhirat. Tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka ampunilah orang-orang muhajirin dan ansar. Nabi sebut kedua nama tersebut, dan didoakan agar diberikan ampunan. Wa an Anas, demikian pula dalam riwayat Anas bin Malik, kharaja Rasulullah SAW ila al-Khandaq. Keluarlah Nabi SAW ke bagian parit yang digali. Fa idzal muhajirin wal ansar yahfaruna fi ghadatin baridah. Dan saat itu orang-orang muhajirin dan ansar mereka sedang menggali parit dalam situasi atau musim yang sangat dingin, atau pagi yang sangat dingin, pagi yang sangat dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum, dan saat itu mereka tidak memiliki orang yang bisa dibayar untuk menggali parit. Karena terkadang di antara mereka bisa saja membayar orang lain untuk menggali parit, tapi saat itu mereka terjun semuanya sendiri. Artinya para sahabat saat itu benar-benar menggali parit itu dengan tangan-tangan mereka, tanpa ada seorang pun yang dibayar untuk membantu mereka. Falamma ra'a ma bihim minan nasabi wal jum', maka ketika Nabi melihat para sahabat itu menggali parit dalam keadaan lapar, dalam keadaan kedinginan, maka Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang ansar dan juga orang-orang muhajirin. Jadi ini merupakan doa dari Nabi SAW untuk para sahabat yang saat itu beliau melihat kondisi sahabat benar-benar susah, posisi dingin, demikian pula makanan tersedia tidak banyak. Nanti kita akan sebutkan bagaimana saat itu sampai makanan itu mereka tidak bisa makan seperti biasa, sehingga musim paceklik pangan luar biasa saat itu. Demikian pula musimnya adalah musim dingin. Maka Nabi pun berdoa dengan doa ini. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, doa Nabi ini bisa kita ucapkan tatkala kita sedang menghadapi susahnya kehidupan. Allahumma inna aisha aishul akhirah. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ini bisa kemudian kita jadikan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang baik adalah kehidupan di akhirat. Ketika sedang mengalami kesusahan dan seterusnya, ini bisa kemudian dijadikan doa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mendengar doa Nabi ini, maka para sahabat menjawab dengan ucapan mereka, nahnul ladina bay'u Muhammadan. Kami ini adalah orang-orang yang berbaiat, bersumpah setia kepada Muhammad, alal jihad ma baqina abada, untuk terus berjuang, untuk terus berjihad selama kami masih hidup. Memang
sahabat kepada Nabi adalah ya taat kepada Nabi dalam keadaan senang maupun susah. Makanya ya dalam hal ini mereka pun benar-benar merealisasikan apa yang mereka janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah taala, kita akan lihat bagaimana Nabi ketika terjun langsung ya, membantu penggalian parit bersama para sahabat. Disebutkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala, ya, beliau mengatakan, ya, jadi kalau ada Sahal bin Sa'ad tadi yang meriwayatkan, ada Anas bin Malik, dan sekarang ada Al-Barra bin Azib, menunjukkan mereka ikut dalam peristiwa ini dan juga tentunya ikut dalam ya andil penggalian daripada parit. Kata Al-Barra bin Azib, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yankilu min turabil khandaq. Saat itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan tanah atau batu dari parit-parit tersebut, hatta wara anil bi ghabaru jildata batni. Dan aku pun melihat bekas dari tanah-tanah dan batu tersebut menempel di kulit badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana katsiru sya'r. Dan saat itu wa kana katsiru sya'r, saat itu beliau banyak melantunkan syair-syair. Ya, melantunkan syair, bukan nyanyi ya, tapi melantunkan syair. Ketika beliau bekerja mengangkut tanah, mengangkut batu, pecahan-pecahan batu dan seterusnya, itu beliau sambil melantunkan syair. Sami'tuhu yu'ajjizuna, sami'tuhu yartaji'u bi kalimat Ibnu Rawahah. Saat itu aku mendengar beliau melantunkan syair-syair bikinan Ibnu Rawahah. Ya, Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Ya, beliau termasuk yang ikut dalam Bai'at Aqabah. Ya, beliau juga termasuk yang pertama-tama menyiarkan agama Islam di Madinah. Dan kana syairan, ya, Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah itu juga termasuk penyair. Ya, makanya saat beliau diketahui oleh Nabi sebagai seorang penyair, beliau meminta supaya Abdullah Ibnu Rawahah terus membuat syair untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Sekali lagi, syair saat itu bisa menjadi media bagi orang-orang yang hidup ya di sana. Ya, syair. Makanya syair ini termasuk hal yang sangat diperlukan saat itu. Dan jamaah dirahmati oleh Allah Taala, Abdullah Ibnu Rawahah juga termasuk pasukan di perang Badar dan peperangan setelahnya, dan beliau wafat di peperangan Mu'tah, itu ketika melawan pasukan Romawi. Beliau syahid di perang Mu'tah. Jadi Abdullah bin Rawahah itu seorang penyair, dan Nabi meminta agar Abdullah bin Rawahah terus membuat syair-syair untuk menyiarkan agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, apa yang diucapkan Nabi? Dan ini merupakan syair dari Abdullah bin Rawahah, yaitu Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, tidaklah kami mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami pun juga tidak akan mungkin mau bersedekah dan juga melaksanakan sholat. Fa anzilna sakinatan alaina, maka turunkanlah ketenangan atas kami. Wa tsabbitil aqdama wa in laqaina, dan tetapkanlah pendirian kami ketika nanti berperang. Innal ula raghabu alaina, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah membenci kami. Wa in aradu fitnatan abaina, dan ketika mereka menginginkan fitnah atas kami, maka kami pun menolaknya. Ya, kata Al-Barra bin Azib, summa yamuddu biha sautahu bi akhiriha. Kalimat yang terakhir beliau panjangkan, yaitu wa in aradu fitnatan abaina, dikeraskan, dipanjangkan. Jadi kalau mereka menginginkan fitnah atas kami, kami pun menolaknya.
Jadi ini adalah syair ya yang dibikin oleh Abdullah bin Rawahah, tapi kemudian diucapkan berulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memindahkan ya batu-batu dan memindahkan pasir atau tanah dari parit-parit yang digali oleh kaum muslimin. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, kita akan lihat ya, bagaimana saat itu juga makanan itu sangatlah sulit untuk didapatkan. Ya, karena muslimun saat itu kaum muslimin, maksudnya adalah para sahabat, ya'maluna bihadzal nasya. Mereka bekerja dengan sangat semangatnya. Ya, dengan sangat semangatnya. Wa hum yuqasuna min syiddatil ju'. Padahal saat itu kondisi mereka adalah kelaparan. Ya, posisinya kelaparan. Makanan itu hampir mereka tidak makan pada kerja. Bayangkan, menggali parit, ya, kita tahu bahwa pada pasir ataupun di kota Madinah tentu ketika menggali tanahnya pun tidak mudah. Ya, walaupun di atasnya seakan-akan cuma pasir atau tanah, tapi dalamnya bisa bebatuan. Ya, bisa dilihat ketika orang-orang menggali tanah kuburan di Baqi, itu terdapat batu-batu yang banyak. Itu hanya kuburan yang lebarnya seberapa, dan ini parit Honda yang besar panjang. Ya, sehingga kalau di situ ada batu yang besar, ada batu-batu yang banyak, tentu sangat dimungkinkan. Ya, kerja keras seperti itu di kondisi musim yang dingin, ya, yang mana dingin terkadang pengennya makan terus, ngemil terus, ya, ditambah lagi dengan kerja keras tersebut, ternyata makanan tidak ada. Ya, kalaupun ada, tidak bisa diberikan kepada seluruhnya. Ada yang makan, ada yang tidak, dan begitulah keadaan para sahabat saat itu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana ahlul khandaq. Saat itu para penggali khandaq, yaitu parit, yakni para sahabat, yu'tuna bibil ikafin minasyair. Setiap dari mereka itu cuma diberi adonan gandum yang sebesar telapak tangan ini saja, satu telapak tangan saja, yang kemudian bisa nanti dikasih minyak, ya, kemudian diadon, diaduk atau bagaimana, kemudian bisa dimakan. Saat itu seperti itu. Setiap orang cuma bisa punya ya satu genggaman tangan ini. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, saking ya tidak banyaknya pasokan makanan dan minuman ke tenggorokan dan mulut mereka, sehingga menjadikan mulut mereka saat itu berbau. Ya, kita tahu bahwa orang yang berpuasa misalnya tidak makan, tidak minum sehari saja dari semenjak subuh sampai ya maghrib, itu kalau baunya diadu itu bisa luar biasa. Ya, baunya tidak enak karena saking tidak ada pasokan makan dan minuman. Dan saat itu para sahabat demikian. Bayangkan menggali tanah yang ada di sana, tentu debu itu akan kemana-mana. Ya, dan itu tentu membutuhkan minum, karena nanti akan masuk ke hidup mereka, akan masuk ke dalam tenggorokan mereka, mulut mereka, itu butuh minum. Demikian pula butuh makan untuk tenaga mereka. Tapi saat itu mereka cuma diberi ya sebesar telapak tangan ini untuk makanan mereka. Dan tentu ini tidak cukup. Ya, tentu ini tidak cukup. Dan itulah keadaan para sahabat saat itu. Abu Talha radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah berkisah tentang sedikitnya makanan bagi para sahabat. Syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jaw'a. Kami, ya, dan ini merupakan sifat manusiawi, pernah melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan yang kami alami. Jadi mengadu, syaqauna, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan ini. Ya, mau kepada siapa lagi kalau bukan kepada Nabi?
sebagai pemimpin, ya Rasulullah kami lapar, ya Rasulullah para sahabat lapar, dan itu manusiawi. Ya, dengan kerja keras seperti itu, ya, mereka melaporkan ya rasa lapar mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Farafa'na an butunina an hajarin hajarun, atau an hajari hajarin. Dan saat itu, karena belum ada ya keputusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun Nabi juga manusia biasa. Beliau juga bukan pemimpin yang kaya sehingga tinggal ngambil makanan dari rumahnya untuk para sahabat misalnya. Beliau juga tidak memiliki ya satu lembah itu berisi kambing semua, juga tidak. Dan saat itu beliau juga tentunya sudah berusaha dan meminta kepada Allah, tapi belum ada wahyu yang turun. Sehingga Nabi belum bisa memutuskan perkaranya. Bagaimana dengan kelaparan ini? Karena kalau keluar juga tentu tidak bisa. Bagaimana mau keluar sedangkan musuh mau datang? Ya, Madinah bisa dikuasai hanya untuk mencari makanan. Makanya mereka terkurung saat itu. Maka yang dilakukan oleh para sahabat adalah kami mengganjal perut kami dengan batu. Ya, bukan batu besar, batu kecil-kecil itu diganjal. Tapi saya nggak tahu bagaimana itu, atau bagaimana. Ya, tapi diganjal perut mereka itu dengan batu supaya tidak merasa lapar. Farafa'a Rasulullah SAW an hajarah ini, dan Nabi pun begitu. Justru Nabi malah mengganjal perutnya dengan dua batu kecil. Para sahabat mengganjal perut mereka dengan batu agar tidak lapar. Nabi pun demikian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, maka setelah sekian lama ya, mereka kehabisan bahan makan, mereka kemudian juga akhirnya mengganjal perut-perut mereka itu dengan batu. Maka saat itulah kemudian muncul tanda-tanda kenabian, mukjizat. Ya, wa bihadzal munasabah waqa'at asna'a hafril khandaq ayatun min a'lamin nubuwah. Ya. Jadi ketika kondisi seperti ini, makanan sudah habis, ya, mereka tidak memiliki makanan lagi, kemudian masih sedikit saja makanan, maka di tengah-tengah penggalian Khandaq muncullah tanda-tanda kenabian. Ra'a Jabir bin Abdullah. Saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala beliau melihat bahwa Nabi SAW juga sedang mengalami kelaparan yang luar biasa. Fadzabaha bahimatan. Maka saat itu Jabir bin Abdullah beliau memotong seekor kambing. Atau bahimah ini hewan ternak, entah itu kambing atau mungkin sapi atau unta kemungkinan besar, ya. Atau mungkin kambing bisa jadi, ya. Karena ya nanti kita lihat, ya. Jadi saat itu Jabir bin Abdullah melihat Nabi juga sangat kelaparan, maka beliau menyembelih hewan ternaknya. Wa tahanat imra'atuhu sa'an min sya'irin, sedangkan istrinya saat itu menanak satu sok dari gandum, ya, mungkin untuk nanti nasinya kalau kita. Summa iltamasa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirron. Kemudian Jabir mendatangi Nabi secara sembunyi-sembunyi, delik-delik, ya. Ayatiya fi nafar min ashabi, dan beliau mendatangi beberapa sahabat juga. Jadi mendatangi Nabi sendirian, sembunyi-sembunyi, dan cuma beberapa sahabat, tidak semuanya. Ya, pada saat itu jumlahnya sangat banyak, ya, yang menggali parit. Tapi Jabir karena melihat yang dimasak cuma satu sok daripada ya gandum, dan juga mungkin yang disembelih cuma kambing, ini kayaknya kalau semuanya diundang nggak cukup. Nggak cukup, maka yang dipanggil cuma Nabi sembunyi-sembunyi dan beberapa sahabat saja. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jami'i ahli Khandaq. Nabi pun kemudian berdiri dan memanggil seluruh penggali parit. Karpe Jabir itu cuma Nabi dan beberapa sahabat, lalu kok dicolok kabeh. Dan kata ya perawi saya mengatakan wahum alfan, dan saat itu ya penggali parit ada 1000, yang lainnya istirahat pulang. Ini
kambing siji ya, mungkin 1 kilo beras ngguwong 1000. Ya, coba bayangkan itu nggak akan semuanya dapat, ya nggak akan dapat semuanya. Maka inginnya Jabir cuma beberapa sahabat dan Nabi saja yang makan, tapi ternyata Nabi memanggil seluruhnya. Fa'akalu min dzalika ta'am wa syabi'u, dan semuanya makan dari makanan yang dihidangkan oleh Jabir dan semuanya kenyang. 1000, Pak, bayangkan. 1000 makan 1 kambing dan 1 kilo ya, atau 1 sok gandum. Semuanya makan, semuanya rata dan semuanya kenyang. Ya, semuanya kenyang. Kambing 1 orang 100 saja mungkin ada yang nggak kenyang nanti. Ya, ada yang cuma dapat kepalanya, itu pun masih boleh dagingnya yang mana. Ya, nggak akan kenyang. Ini 1000. Tapi semuanya dapat, semuanya kenyang. Wa baqiyat burmatul lahmin, dan saat itu masih tersisa dagingnya. Bayangkan semuanya 1000 kenyang semua, dapat semua, sudah masih ada sisa. Demikian pula masih tersisa adonan tepungnya, adonan gandumnya juga masih tersisa. Artinya masih bisa dimakan juga. Baik. Ini merupakan apa? Mukjizat dari Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara mukjizat yang muncul di perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab ketika para sahabat sedang menggali parit dan kondisi mereka tidak ataupun sedikit mendapatkan asupan makanan dan juga minuman. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah tanda-tanda nubuwah atau kenabian atau mukjizat yang lainnya akan kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya pula biidznillah subhanahu wa taala, dan juga kisah-kisah yang lainnya. Demikian kurang lebih yang bermaaf, kita akhiri. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.